Yang ketiga, teman-teman, solusi untuk kalian yang belum bisa monetisasi ataupun yang belum bisa mendapatkan uang dari pihak Facebook, kalian bisa melakukan yang namanya sudah memasuki bulan Agustus dan tanggal 31 Agustus itu sebentar lagi, teman-teman. Cuma tinggal beberapa hari lagi kalian memasuki tanggal 31 Agustus. Dan buat teman-teman yang belum monetisasi, yang lagi ngejar monetisasi, ini adalah krusial. Krusial itu apa? Kalian harus diketahui dulu bahwa kemarin ada peraturan yang menunggu ketika setelah tanggal 31 Agustus apakah MK akan lanjut atau MK tersebut akan berakhir dibagikan. Dan gimana solusinya untuk kita yang belum monetisasi ataupun teman-teman semuanya yang belum monetisasi, solusinya gimana sih Bang? Kita bakalan bahas di video ini, di channel ini dengan komplit dan solusinya. Ingat ya, solusinya. Kita langsung aja ke videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube-nya Konyol Channel. Nah, di sini saya mau memperkenalkan diri dulu, baru yang belum tahu dan yang baru datang saya kasih tahu. Saya namanya Hikmah Aliansa. Saya turun ataupun terjun di sosial media itu dari 2019, mulai dari YouTube ke TikTok dan ke Facebook. Dan Facebook itu terakhir ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman, saya mempunyai pengalaman untuk membaca peraturan ataupun info terbaru. Dan buat teman-teman juga, silahkan di subscribe aja channel ini untuk kalian mendapatkan info terbaru dari pihak Facebook. Nah, buat teman-teman, di sini saya bakalan ngasih tahu tentang masalah monetisasi yang sangat-sangat sensitif. Di sini saya tahu kalau saya bahas monetisasi itu ada dua kemungkinan, dihujat ataupun ya dihujat kembali ya, teman-teman. Dan buat teman-teman, ya saya nggak bakalan nyesel dan saya melakukan hal ini kalau misalkan secara saya sadar untuk membuktikan faktanya ke teman-teman. Kalau saya membohong, barulah di situ saya deg-degan. Tapi kalau saya membongkar faktanya, saya nggak bakalan apapun, saya nggak bakalan lari dari hujatan tersebut. Biarkan hujatan ada, dan itu hanyalah buzzer akun fake. Dan buat teman-teman, saya bakalan ngasih tahu ke pemula yang pertama, yang kalian belum monetisasi, kalian masih ada waktu untuk sampai monetisasi tersebut. Saya nggak tahu tanggal kapan tepatnya dibagikan kembali, tapi dari peraturan yang saya baca itu terakhir tanggal 31 Agustus. Itu terakhir, entah terakhir dari segi apanya, tapi yang jelas di situ tertera tanggal 31 Agustus bakalan ada perubahan yang sangat besar. Oke, garis besar ya di depan nih untuk teman-teman yang suka skip video biar tidak salah paham. Tanggal 31 Agustus itu bakalan ada perubahan yang sangat besar dari sistem monetisasi. Entah itu dari pembagian ataupun dari pemberhentian. Itu ada dua kata dan ada dua tujuan. Saya nggak tahu tepatnya kemana. Yang jelas tidak ada bocoran, tidak ada yang namanya jalur belakang. Karena sistem Meta ataupun perusahaan Facebook, apa yang mereka share itu berarti kita boleh ketahui. Tapi kalau misalkan mereka tidak share, kita nggak bisa mengetahuinya. Dan itu juga teman-teman hati-hati dengan judul-judul yang ataupun yang bikin konten tentang bocoran ataupun jalur belakang. Kenapa? Karena itu tidak ada yang namanya verifikasi konfirmasi dari pihak Metanya sendiri. Kalau saya yang di sini, saya bakalan ngasih tahu apa yang dari Meta sendiri yang dikeluarkan. Saya ngasih tahu ke teman-teman dengan secara simple. Jadi tanggal 31 Agustus, kita balik lagi ke topik yang pertama. 31 Agustus bakalan ada perubahan yang sangat besar. Dan buat teman-teman pemula, jangan panik dulu, jangan terlalu tanggal 31 Agustus bentar lagi. Tenang dulu ya, teman-teman. Kalian bisa melakukan ya seperti biasa, lakuin apa yang kalian lakukan, seperti kalian ngupload video, bikin video, produksi video. Dan gimana caranya strategi kalian untuk mendobrak algoritma ataupun penonton yang bisa naik gitu kan. Nah, buat teman-teman semuanya yang belum monetisasi itu merasa jengkel dan kesal. Ini udah beberapa tahun saya ngonten tapi nggak monet gitu kan. Kok ini saya sulit banget untuk monetisasi padahal kita mematuhi peraturan Facebook. Sedangkan yang tidak mempengaruhi sedangkan yang tidak mengikuti peraturan Facebook, dia mendapatkan MK dan akunnya kecil, penayangan kecil. Kenapa ini Facebook? Dan itu memulai isu-isu yang negatif kepada pihak Facebook. Dan itu ya terserah Facebook gitu kan. Kalau saya sendiri isu-isu yang jelek ya biarkan aja bertebaran di sana gitu kan. Karena ya itu faktanya gitu loh. Saya nggak bohong dan saya nggak bilang enggak kok akun kecil nggak dapat monet. Enggak guys. Akun kecil tuh berpeluang untuk mendapatkan monetisasi dan itu fakta. Karena saya sendiri sudah beberapa akun kecil saya itu mendapatkan MK dan alhamdulillah sudah diambil sama pembeli. Nah, buat teman-teman semuanya, saya ngasih tahu bahwa satu solusi yang bisa memecahkan masalah kalian itu adalah yang beli akun. Contoh, saya pribadi saya punya sekitaran 3 lagi yang saya jual dan itu saya masih jual di WhatsApp. Kalian bisa langsung aja ke WhatsApp saya. Di mana Bang? Di sini saya kasih lihat di layar HP kalian. Itu nomor WhatsApp saya. Jika kalian ingin membeli akun silahkan ke nomor ini. Selain nomor ini itu palsu ataupun penipuan. Oke?
Nah, terus lanjut. Dan teman-teman, kalau beli akun sulit bang, saya mending bikin dari awal. Oke, itu nggak masalah juga. Dan di sini juga saya tidak memaksa untuk kalian membeli akun. Tapi saya cuma ngasih tahu informasi yang bakalan terjadi di Agustus ini. Jadi buat teman-teman siap-siap aja, itu entah berita baik ataupun berita buruk. Tapi kita sebagai manusia, kita sebagai pejuang, kita berdoa yang terbaik. Semoga tanggal 31 Agustus itu bakalan keluar target untuk kita mendapatkan MK itu apa. Jelas, dan di situ ada yang kita kejar. Contoh in-stream yang dulu itu jam tonton. Kalau MK apa? Kita nggak tahu. Kita lihat nanti ketika sudah 31 Agustus. Dan buat teman-teman semuanya di sini, saya bakalan ngasih tahu pemula untuk saat ini di Facebook itu berkurang, ataupun kreator-kreator Facebook itu berkurang. Apa sih bang pentingnya saya tahu kreator itu berkurang? Semakin kreator itu berkurang, semakin kesempatan kalian untuk menggantikan posisi kreator tersebut itu besar. Contoh, saingan kalian 1000 saingan, bedakan dengan 5 saingan. Itu paling mudah mana? 5 kan? Kalaupun misal kita terakhir paling nomor 5, beda yang 1000 saingan. Kalau misalkan kita paling terakhir ya kita 1000. Dan itu jauh sekali, dan itu besar sekali. Jadi buat teman-teman, ini adalah kesempatan kalian yang masih bertahan. Kalau yang udah nyerah ya terserah. Kalian udah nyerah dan ya itulah orang yang ikut-ikutan dengan lagi rame ke sini, ikut ke sini, lagi sepi ke sini, ikut ke sana gitu kan, pindah ke sini. Nah, itulah ya sedang mengseleksi ya. Seleksi itu seperti kerja gitu kan, dipilih mana yang terbaik, di mana yang memang si Facebook itu inginkan. Tapi ya itu juga nggak mudah dan nggak gampang juga. Jadi intinya sabar. Dan buat teman-teman semuanya, tetap jaga konsisten akun kalian, jangan sampai terkena pelanggaran. Bang, yang pelanggaran aja dapat MK. Iya, saya nggak bilang yang pelanggaran nggak dapat MK, enggak. Saya cuma bilang jaga jangan sampai kena pelanggaran gitu kan, saya bilang. Nah, buat teman-teman semuanya, ini kita masuk ke solusi. Solusi yang kita bakalan nge-share ke teman-teman. Yang pertama, kalau emang kalian pengen cepet monet, ya balik lagi, kalian harus beli akun. Itu fakta, dan saya nggak bakalan bilang itu bohong. Kenapa? Karena ya gampang, kita punya duit, kita beli akun, udah dapat monet. Tapi kalian harus sadari, setelah monetisasi itulah perjuangan yang memang perjuangan. Bukan sebelum monetisasi. Sebelum monetisasi itu adalah seleksi. Kalau misalkan lagi kerja tuh training gitu kan. Tetap ya ketika kalian kerja tuh ketika udah dapat MK kan, kalian langsung berjuang mati-matian, berjuang dengan segala tenaga, dan itu perjuangan baru dimulai. Dan buat teman-teman semuanya, setelah kalian mendapatkan MK, ya kalian pasti namanya proses, kalian harus hadapi itu dan kalian harus jalani itu. Dan buat teman-teman semuanya, solusi yang kedua itu apa sih bang? Solusi kedua, kita menjalankan beberapa akun media sosial. Akun media sosial, bukan akun Facebook beberapa, bukan, akun media sosial. Contoh, saya menjalankan YouTube, saya menjalankan TikTok, saya menjalankan Facebook. Ada 3 akun media sosial yang saya jalankan. Jadi ketika saya tidak monetisasi di Facebook, saya punya uang dari YouTube. Kalau misalkan dari YouTube nggak monetisasi, saya dapat afiliator dari TikTok. Dan itu teman-teman, itu bisa kalian gunain. Tapi kenapa sih pemula tuh nggak mau gitu? Nggak mau dalam artian, udah di Facebook aja lah, dapat duitnya gede gitu kan, karena ya kalian nontonnya uang dan uang gitu kan, beda dengan faktanya gitu. Dan di situ ketika kalian tidak monetisasi ya ujungnya kesal, marah, itulah udah hal biasa lah teman-teman ya, dan banyak hujatan pun ya hal biasa juga. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian ingin berpeluang besar mendapatkan uang untuk di sebuah aplikasi, kalian mainlah banyak aplikasi. Kalau emang aplikasi tersebut bisa menghasilkan uang, kenapa kalian tidak kerjakan? Itu pertanyaan saya. Dan kalau emang tujuan kalian uang, kenapa kalian tidak kerjakan? Itu loh. Banyak kok peluang-peluang di sana, di luar sana, aplikasi yang lain pun membuka lebar untuk penghasilan kalian. Dan kalian tidak ambil. Ya sudah, ada orang yang ambil. Nah, seperti itu teman-teman. Terus, yang ketiga teman-teman, solusi untuk kalian yang belum bisa monetisasi ataupun yang belum bisa mendapatkan uang dari pihak Facebook, kalian bisa melakukan yang namanya afiliator. Afiliator kita sebagai Shopee Affiliate ataupun Tokped gitu kan, dan kalian tinggal pilih aja. Saya udah bikinkan di video sebelumnya untuk caranya. Dan buat teman-teman, terus yang keempat ya, lupa saya guys. Yang keempat mungkin ya. Yang keempat, ya sabar-sabar aja dulu gitu. Nggak usah buru-buru. Kalau emang buru-buru, beli aja cepet. Dan ya kita nggak bisa jamin gajian pertama di bulan pertama, nggak bisa jamin guys. Kalaupun kalian beli, itu saya fakta aja saya bongkar. Walaupun saya ngasih tahu bahwa saya menjual akun, tapi saya bakalan bongkar faktanya. Ketika kalian mendapatkan akun yang udah monetisasi, kalian jangan berpikir gampang, itu lebih sulit.
Yang kedua, kenapa kok lebih sulit? Karena saingan kalian itu banyak dan ya sulitnya permasalahan dari penonton yang kecil. Gimana caranya untuk besar dan kalian harus belajar di tahap yang selanjutnya. Jadi buat teman-teman, solusi yang terbaik yang tadi itu kita bakalan patahkan semua dengan trik-trik yang ada di YouTube dengan cara satu trik yang tadi, yaitu beli akun. Dan itu fakta. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa komen di bawah. Kita bakalan bahas di video selanjutnya. Apalagi teman-teman, kita bakalan bongkar apalagi dan fakta apalagi. Dan kalian, kalau kalian siap ditampar, kalian komen aja di bawah. Saya bakalan ngasih fakta tamparan untuk kalian yang memang lagi berjuang. Kenapa saya bikin fakta tamparan? Karena saya ingin kreator pemula itu sekarang berkelas. Jangan jago ngeluh, jangan jago putus asa. Oke? Saya nggak mau kalian putus asa, saya nggak mau kalian nyerah. Kenapa? Karena saya tahu posisi kalian itu sangat membingungkan. Banyak edukator-edukator di luar sana yang belum pasti adanya konfirmasi, menyebarkan hoak, dan saya tidak mau. Saya bakalan di sini patahkan instrumen jalur belakang tersebut dengan fakta-fakta yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum.